Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 7 episode 15 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Terlihat keributan yang terjadi di perendaman kepala Sungai Pil akhirnya mereda dengan munculnya Lindong. Setelah itu, murid-murid yang berkumpul di sekitar Sungai Pil pun pergi dengan berbagai rasa yang bercampur aduk. Mereka semua tahu bahwa nama Lindong, murid baru misterius dari Aula Kesunyian, pasti akan segera tersebar di seluruh sekte Dao. Bertahan selama 11 hari di bawah Sungai Pil, hasil yang luar biasa ini membuat Lindong melampaui semua anggota generasi muda di sekte Dao. Saat kerumunan bubar dan mulai sunyi, berita mengejutkan lainnya pun muncul, yaitu berita mengenai Lindong yang menantang Jiang Hao yang merupakan salah satu dari 4 murid senior utama dari Aula Kesunyian. Banyak yang terkejut ketika mendengar berita itu. Mereka sebenarnya paham bahwa Lindong tidak punya pilihan lain selain bertarung melawan Jiang Hao. Namun tetap saja, tindakan ini sangat jarang dilakukan oleh murid baru yang baru sebulan bergabung. Sekalipun sekte Dao penuh dengan murid berbakat, tapi jarang ada yang berani menantang murid senior utama setelah baru bergabung kurang dari sebulan. Semua orang tahu kesenjangan besar di antara mereka. Jiang Hao berada di ranah 7 Yuan Nirwana, sedangkan Lindong hanya di ranah 5 Yuan Nirwana dengan penerobosan barunya yang telah berhasil melalui kesengsaraan Nirwana. Meskipun semua murid menyadari perbedaan besar di antara mereka, tidak ada yang mengejek Lindong atau menyebutnya bodoh atas tindakannya. Hasil yang ditunjukkan Lindong sebelumnya sudah cukup membuat mereka menarik kembali pikiran untuk menganggap remeh Lindong. Bahkan pada pertarungannya nanti, tidak ada yang bisa memastikan apakah Lindong bisa terus melakukan mukjizat yang mengejutkan dan dapat mengalahkan Jiang Hao. Berbagai murid dengan antusias dan tidak sabar dengan pertunjukan besar akan terjadi 5 hari lagi. Mereka ingin melihat apakah Lindong bisa menunjukkan sesuatu mengejutkan lagi saat berhadapan dengan Jiang Hao. Jika Lindong berhasil bertarung seimbang dengan Jiang Hao, dia akan menjadi murid tercepat dalam sejarah sekte Dao sebagai murid langsung menjadi senior utama. Keesokan harinya, terlihat Lindong yang baru saja bangun tidur, lalu pergi keluar dari kamarnya untuk menikmati sinar matahari menyinarinya, yang memberikan sensasi hangat dan nyaman. Di hari ini, Lindong tampaknya benar-benar menikmati suasana seperti surga yang diselimuti oleh kabut. Saat Lindong menikmati momen tenang itu, terdengar sebuah suara tawa akrab terdengar yang berasal dari Wudong yang sedang berdiri tak jauh darinya sambil tersenyum. Melihat keberadaan Wudong, lantas Lindong pun langsung membungkuk hormat pada Wudong. Dengan penuh rasa bangga, Wudong berkata, "Kamu memberikan kejutan besar kali ini. 11 hari di bawah Sungai Pil, hasil ini lebih baik dari senior Zhou Tong saat itu." Mendengar nama Zhou Tong, Lindong tahu bahwa Zhou Tong adalah orang yang berhasil menguasai kitab suci Kesunyian Agung dan menyerang gerbang Yuan sendirian, membunuh 3 tetua agung. Wudong menambahkan, "Namun, kamu belum boleh merayakannya. Saya tahu kamu menggunakan beberapa taktik di dasar Sungai Pil, tapi senior Zhou Tong dulu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa menggunakan trik apapun." Lindong pun menjawab, kalau memiliki banyak taktik juga merupakan sebuah kemampuan. Selama taktik itu berguna, siapa peduli? Meskipun begitu, Lindong tetap menghormati senior Zhou Tong yang berani menyerang gerbang Yuan sendirian. Perkataan dari Lindong membuat Wudong tertawa. Wudong sama sekali tidak dapat membantah kata-kata Lindong karena apa yang dikatakan oleh Lindong adalah sebuah kenyataan. Lalu Wudong melanjutkannya dengan berkata, "Tantanganmu terhadap Jiang Hao kali ini agak sembrono. Kekuatan Jiang Hao bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tong Chuan." Sambil tertawa, Lindong menjawab, "Saya sangat ingin mempelajari kitab suci Kesunyian Agung. Maka dari itu, menghadapi keberatan dari 4 senior adalah hal yang tak terhindarkan." Wudong memberitahu, dengan bakat Lindong sekarang, jika dia berlatih setengah tahun lagi di Aula Kesunyian, maka tidak akan ada lagi yang dapat menentang promosi Lindong menjadi murid senior utama. Akan tetapi, sudah tidak ada gunanya lagi mengatakan apapun sekarang. Oleh karena itu, Wudong pun mencoba mengajak Lindong ke Aula Seni Bela Diri Kesunyian karena Lindong perlu membiasakan diri dengan seni bela diri Aula Kesunyian. Lalu, Wudong memimpin Lindong terbang ke puncak gunung besar di dekat bagian tengah Aula Kesunyian. Di puncak gunung itu terdapat menara batu kuno besar dengan banyak murid Aula Kesunyian datang dan pergi. Ketika melihat kedatangan Wudong, mereka semua membungkuk hormat, sementara mata mereka melirik penasaran ke arah Lindong yang kini menjadi sangat terkenal. Wudong tidak peduli dengan tatapan mereka dan memimpin Lindong langsung menuju menara batu kuno.
Saat semakin dekat, Lindong merasakan betapa besar menara itu. Meskipun waktu telah meninggalkan jejaknya, menara itu memancarkan aura perubahan yang begitu tebal, serta menggambarkan sebuah fondasi dan warisan sekte. Di depan pintu batu, terlihat seorang panatua berjubah abu-abu menyapu dedaunan. Panatua itu buta dan kehadirannya menyebabkan energi mental di dalam istana Niwan Lindong sedikit gemetar. Sebab Lindong sama sekali tidak dapat merasakan sedikit pun riak kekuatan Yuan darinya. Lelaki tua itu kemudian membungkuk sedikit dan berkata, "Masuklah, pilihlah seni bela diri sesuai keberuntunganmu sendiri." Wudao lalu menjelaskan bahwa ada sebuah batu sunyi di dalam aula seni bela diri. Semua murid aula kesunyian, dari sanalah mereka mendapatkan kekuatan dan energi sunyi. Dengan energi itu, Lindong memperkuat seni bela dirinya. Lindong pun mengangguk dan memahami apa maksud dari Wudao. Ia juga menjadi begitu tertarik pada kekuatan sunyi. Setelah itu, dia pun memutuskan untuk masuk ke menara batu dan sempat membeku hormat pada panatua buta sebelum masuk ke dalam. Wudao menghela nafas lega melihat panatua buta yang merupakan seniornya. Ia merasa lega karena seniornya itu mulai menyimpan sapunya dan masuk ke menara batu untuk membimbing Lindong. Menurutnya, Lindong mungkin adalah murid dengan peluang terbesar untuk memahami kitab suci kesunyian dalam 100 tahun terakhir. Oleh karena itu, ia berharap seniornya itu mau untuk memperlihatkan Lindong. Selain itu, jika Lindong berhasil mendapatkan kekuatan sunyi, maka artinya sudah berhasil menyelesaikan langkah pertama dalam memahami kitab suci kesunyian agung. Lindong melangkah perlahan menuju ke menara batu, dan setelah beberapa saat dalam kegelapan, pandangannya tiba-tiba terbuka lebar. Di depannya terbentang aula batu yang luas dan tak berujung, dipenuhi dengan aura perubahan. Cahaya lembut berkedip-kedip seperti roh yang melayang di sekitarnya, menciptakan suasana yang menakjubkan. Aula ini sangat unik, tidak ada rak buku, melainkan diisi dengan loh-loh batu berbagai ukuran, masing-masing dikelilingi oleh cahaya redup. Ketika itu, Lindong berdiri di pintu utama, melihat deretan loh seni bela diri yang tampaknya tak ada habisnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dalam-dalam. Ia mulai berpikir kalau inilah kekuatan sekte super yang jumlah seni bela diri di sini benar-benar menakutkan. Di aula batu itu, beberapa sosok berdiri kokoh, menatap loh-loh batu dengan ekspresi penuh konsentrasi. Ada juga beberapa yang duduk bersila di lantai, mata mereka terpaku pada loh-loh batu dan tenggelam dalam dunia seni bela diri. Lindong kemudian melangkah maju dengan hati-hati, memperlambat langkahnya saat dia berjalan melewati aula yang penuh dengan loh-loh batu. Tatapannya terus-menerus menyapu setiap loh, mencoba menangkap esensi dari seni bela diri yang mempesona. Pada saat itu ia melihat beberapa seni bela diri seperti seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, keterampilan kekuatan banteng mengamuk, seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, langkah naga berenang, seni bela diri manifestasi tingkat rendah, teknik pedang naga air. Kepala Lindong pun mulai pusing ketika melihat banyaknya loh batu. Jumlah seni bela diri di aula itu menurutnya sungguh mengerikan. Jika satu saja dari seni bela diri itu ditempatkan di kekaisaran yang besar, pasti akan menyebabkan pertumpahan darah karena sudah pasti akan diperebutkan. Tapi di aula kesunyian, seni bela diri seperti itu diletakkan begitu saja untuk dipelajari para murid. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, ia mulai berpikir berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan yang cocok. Jika dia harus memeriksa loh-loh batu ini satu persatu, dia tidak akan selesai meskipun bekerja siang dan malam. Maka dari itu, Lindong mencoba untuk memeriksa batu kesunyian terlebih dahulu. Tanpa berpikir panjang lagi, Lindong mengangkat kepalanya dan mempercepat langkahnya dan berjalan melewati loh-loh batu satu persatu. Setelah sekitar 10 menit, dia tiba-tiba berhenti dan tercengang melihat sesuatu di depannya. Beberapa ratus kaki di depan, ada sebuah altar besar dengan sebuah batu abu-abu raksasa setinggi beberapa ratus kaki, berdiri tegak dan diam di tengah altar. Batu itu terbentuk bola dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu gelap ditutupi lumut. Terdapat retakan halus di permukaannya, memancarkan gelombang energi yang tak terlukiskan. Saat berdiri agak jauh dari batu itu, gelombang energi datang dan menabrak Lindong, membuat tubuhnya menggigil. Pikirannya sedikit terpesona, seolah-olah dia ditempatkan di tanah kuno yang sunyi, dipenuhi dengan kekosongan yang suram. Perasaan putus asa menyelimuti pikirannya, bahkan kekuatan Yuan dalam tubuhnya terasa terkorosi oleh energi itu dan seketika salurannya menjadi lebih lambat. Lindong menghela nafas enggan. Tatapan serius melintas di matanya. Ia beranggapan kalau gelombang energi itu pastilah kekuatan sunyi yang dibicarakan Wudao sebelumnya. Namun, kekuatan sunyi yang dipancarkan dari batu itu jauh lebih kuat daripada milik Tong Chuan.
Dia pun mencoba mengalihkan pandangannya ke sekeliling altar dan di sana ia melihat banyak murid yang bermeditasi dalam diam, menyerap kekuatan sunyi yang dipancarkan oleh batu tersebut. Lindong menghela nafas dan melangkah maju. Beberapa murid di sekitar batu kesunyian mendengar langkah kakinya dan berbalik. Ekspresi terkejut melintas di mata mereka sewaktu mereka melihat Lindong. Namun, Lindong mengabaikan tatapan mereka dan terus berjalan menuju altar hingga pada akhirnya berhenti di depan tablet batu berwarna abu-abu yang memiliki karakter kuno bertuliskan kekuatan sunyi. Saat mata Lindong menyapu karakter-karakter tersebut, ekspresi heran muncul di wajahnya. Kekuatan sunyi ini ternyata bukanlah sejenis energi murni, melainkan sebuah teknik. Ini benar-benar menyimpang dari harapannya. Tablet batu itu mencatat teknik untuk melatih kekuatan sunyi. Tertulis bahwa teknik ini terbagi menjadi 10 level dan harus dipraktekkan oleh murid-murid aula kesunyian. Teknik ini melibatkan menyerap kekuatan sunyi dari batu kesunyian dan memelihara bibitnya dengan kekuatan Yuan. Saat bibit tumbuh, kekuatan sunyi akan semakin kuat. Lindong berkedip mencoba memahami semua informasi di loh batu. Kemudian dia mengangkat kepalanya, menatap batu sunyi kolosal di depannya. Batu itu tampak kuno dengan banyak bekas penuaan di permukaannya. Di sekeliling batu kesunyian, ada altar batu kecil yang hanya cukup untuk satu orang duduk. Murid-murid aula kesunyian duduk di sana, menyerap kekuatan sunyi yang dipancarkan oleh batu kesunyian. Kekuatan sunyi itu memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat, membuat murid-murid tidak berani mendekatinya terlalu dekat. Mereka duduk beberapa ratus kaki jauhnya, menyerap kekuatan kesunyian yang mengalir keluar dari batu itu. Lindong menggumam pada dirinya sendiri, senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah sedikit ragu, dia melangkah maju dan berjalan menuju batu kesunyian. Saat murid-murid melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Lindong, jangan terlalu dekat dengan batu kesunyian, karena kekuatan sunyi bisa mengikis kekuatan hidupmu sampai habis." Bukannya berhenti, Lindong justru menoleh dan tersenyum, lalu melanjutkan langkahnya. Meskipun kekuatan kesunyian sangat kuat, tapi dia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dan menakutkan di dalam tubuhnya. Saat ini, murid-murid di sekitarnya melebarkan mata dan menahan nafas melihat Lindong yang mendekati batu kesunyian. Sehingga dengan perasaan yang sangat tegang, tangan mereka mulai terkepal erat di dalam lengan baju. Mereka tahu betapa mematikannya kekuatan sunyi di sekitar batu itu. Huk! Langkah kaki Lindong adalah satu-satunya suara yang bisa didengar di seluruh altar, menggema di hati semua orang yang melihatnya. Detak jantung mereka semakin berdetak cepat mengikuti irama langkah Lindong yang sama sekali tak berhenti. Dalam keheningan itu, terlihat seorang senior atau panatua buta dengan jubah abu-abu muncul dari balik tablet batu di dekat situ. Dia mengangkat kepalanya dan mata abu-abu yang tak berpupil menatap Lindong. Ekspresi sedikit terkejut muncul di wajahnya yang keriput dan menua, menandakan bahwa bahkan dia takjub dengan keberanian Lindong. Terdengar sebuah langkah kaki lembut terdengar di seluruh peron. Suara itu berasal dari Lindong yang berjalan perlahan menuju batu kesunyian raksasa. Tak jauh dari sana, banyak tatapan yang terkejut. Lindong itu mendekati batu dengan langkah mantap, seolah tak tergesa-gesa. Rasa terkejut itu bukan tanpa sebab. Itu karena banyak dari mereka pernah mencoba mendekati batu kesunyian, tahu bahwa semakin dekat seseorang, semakin banyak kekuatan sunyi yang bisa diserap. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil mendekati batu itu. Bahkan, murid-murid senior hanya mampu mencapai 50 kaki dari kekuatan sunyi sebelum tubuh mereka mulai terkorosi oleh kekuatan sombong itu. Akan tetapi kali ini, Lindong tampaknya berbeda. Dia terus mendekati batu kesunyian tanpa menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Para murid di sekitar peron menatapnya dengan penuh perhatian, terkejut dan penasaran. Bus. Saat Lindong semakin dekat, ia merasakan gelombang energi menakutkan menyambutnya. Kekuatan sunyi di sekitar area ini 10 kali lebih kuat dibandingkan beberapa ratus kaki jauhnya. Kekuatan sunyi itu terus menyerang tubuhnya dari segala arah, membuat jubahnya mulai memudar dan tampak seperti tanah tandus yang mengering. Saat ini, tampak Lindong telapak tangannya yang mulai kering dan kusam. Dia menyadari bahwa kekuatan sunyi mampu melemahkan apapun, termasuk kekuatan Yuan di tubuhnya. Namun, Lindong tidaklah biasa. Dengan tenang, dia mengaktifkan kekuatan pelahap yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga, kekuatan itu segera melilit kekuatan sunyi yang menyerangnya, melahapnya dengan cepat dan efisien. Hingga pada akhirnya, tubuh Lindong mulai pulih, telapak tangannya kembali normal. Alhasil, hal ini membuat senyum tipis muncul di wajahnya. Dia mempercepat langkahnya, berjalan seolah-olah tidak ada halangan sama sekali. Melihat hal demikian, beberapa murid lainnya pun menjadi bertanya-tanya,
Bagaimana bisa? Lindong baik-baik saja. Mereka tidak percaya bahwa Lindong bisa menahan kekuatan sunyi yang begitu kuat tanpa cedera. Di depan tablet batu, seorang panatua buta dengan mata abu-abu mengamati Lindong dengan diam-diam. Wajahnya yang keriput tidak menunjukkan emosi, tetapi tangan yang memegang sapu bergetar sedikit menandakan keterkejutannya. Bos, Lindong terus maju, mendekati 10 kaki dari batu kesunyian. Sesampainya di sana, terasa kekuatan sunyi mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan, tanah di sekitarnya mengering dan retak, tampak seperti abu. Saat Lindong menginjak tanah, ia mulai sedikit tenggelam sampai meninggalkan jejak di tanah kering itu. Meskipun tekanan yang meningkat, Lindong tetap tenang. Dia pun mencoba mengingat teknik melatih skill kesunyian dan menarik nafas dalam-dalam, memulai nyanyian samar di benaknya. Dengan begitu, kekuatan sunyi mulai masuk ke tubuh Lindong. Tetapi kekuatan pelahapnya segera mengambil alih, mengerahkan kekuatan sunyi ke dantiannya. Dan di sana, aliran udara berwarna abu-abu mulai terbentuk meskipun belum mencapai tingkat pembentukan bibit kesunyian. Pada waktu ini, Lindong tak puas dengan kecepatan prosesnya. Jika murid lain mendengarnya, mereka pasti akan terkejut. Biasanya, butuh 1 atau 2 hari untuk membentuk jejak kekuatan sunyi dalam tubuh. Tetapi Lindong menganggap kecepatan ini masih belum cukup cepat. Tanpa menghiraukan pendapat orang lain, Lindong terus maju. Setiap langkahnya menambah kekaguman dan ketakutan di hati para murid yang menonton. Hush. Para murid menahan nafas saat melihat Lindong terus berjalan. Seolah-olah ia ingin memeluk batu kesunyian. Mereka tahu bahwa setiap langkah lebih dekat akan meningkatkan kekuatan sunyi berkali-kali lipat. Di bawah tatapan penuh perhatian, Lindong melangkah maju. Semakin dekat, ia merasakan tekanan yang semakin besar. Cahaya hijau samar mengelilingi tubuhnya, menunjukkan kekuatan luar biasa yang ia miliki. 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah, 9 langkah. Debuk, Lindong mengambil langkah terakhir dan mata semua orang terbuka lebar dalam ketidakpercayaan. Lindong mengangkat lengannya perlahan dan mengetukkan jarinya pada batu kesunyian. Saat jarinya menyentuh batu, gelombang energi yang tak terlukiskan menyembur keluar, menyerbu tubuh Lindong tanpa ampun. Tubuhnya bergetar hebat, tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak. Warna abu-abu gelap meluas melalui jarinya hingga ke seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti patung batu yang retak. Murid-murid di sekitarnya terkejut dan wajah mereka berubah drastis. Mereka yakin Lindong akhirnya merasakan konsekuensi dari tindakannya. Mereka berpikir, apakah dia benar-benar berpikir bahwa ada orang yang bisa menahan kekuatan sunyi dari batu kesunyian? Selang beberapa saat, senior atau panatua merasa kalau Lindong tidak akan bisa menahannya lebih lama. Oleh karena itu, wajahnya semakin mengerut, tangannya memegang sapu dengan erat, siap untuk bergerak untuk menolong Lindong. Namun, sebelum panatua itu bisa melangkah, sebuah suara lembut terdengar melalui jejak energi mental di telinganya yang mengatakan, "Panatua, Lindong ini masih bisa mengatasinya." Lantas, panatua itu pun menjadi begitu terkejut sehingga dia mulai menarik kembali langkahnya. Dengan mata abu-abunya, dia melihat sosok di kejauhan yang menyentuh batu kesunyian. Hal demikian tentu saja membuat ekspresi bingung muncul di wajahnya yang keriput. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.